Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tiga Sedulur. Saya akan menceritakan perjalanan hidup saya setelah lulus sekolah sampai mendapatkan pekerjaan. Jadi begini teman-teman, saya lulus sekolah itu Anjaran 2014. Nggak lama lulus sekolah, saya diajak buat saya merantau ke Jakarta. Waktu itu saya merantau di Jakarta Barat. Di sana saya bekerja di bidang pengelasan, yaitu bengkel las, kurang lebih 1,5 tahun. Nah, saya mencoba pengalaman baru. Saya memberanikan diri lah. Di situ saya riset, saya keluar dari bengkel las, baru saya berpikiran, saya pengen usaha sendiri. Nah, setelah itu saya ngikutlah sama mama saya ke Jakarta Timur, khususnya di Cililitan. Saya di sana usaha di bidang penjualan masker. Nah, di situ saya tekuni jual masker di lampu merah, jual masker asongan. Saya tekuni selama 2 tahun kurang lebih. Nah, saya berpikir lagi, usia saya masih muda, masa sih nggak kepengen seperti orang-orang bisa bekerja di perusahaan. Nah, saya lah berpikir ke situlah akhirnya. Tapi saya sempat putus asa juga, karena saya melihat kekurangan saya. Apakah saya bisa cuman lulusan SMP masuk perusahaan? Nah, disitulah kendala saya. Tapi alhamdulillahnya dengan izin Allah, dengan jalan Allah, saya dipertemukanlah bersama Bang Ipul, yaitu orang Tasik juga sama. Nah, dia sempat nawarin pekerjaan ke saya, kamu mau nggak masuk perusahaan? Dan itu saya jawab dong, wah mau dong A, kata saya gitu. Ya udah, kalau seumpamanya kamu sungguh-sungguh ada keinginan untuk bekerja, kamu pulang kamu dulu, lengkapi dulu surat lamarannya, CV. Nah, saya disitulah semangat. Saya dikasih kesempatan ini, jangan sampai saya sia-siakan, saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang kampung. Begitu saya pulang kampung, lengkapi surat-surat, udah selesai surat terkumpul, saya balik lagi ke Jakarta. Nah, saya diajak melamar ke PT PSC, Pirya Surya Jana. Nah, di situ saya alhamdulillah dikasih kesempatan, saya diterima. Saya dengan senang hati. Nah, disitulah saya tumbuh motivasi saya untuk bekerja. Tapi sayangnya saya cuman bisa bekerja selama kurang lebih 1,5 bulan. Nah, di situ dikarenakan saya sakit. Akhirnya saya berobat dulu, pulang kampung. Saya balik lagi ke Jakarta. Ternyata perusahaan tersebut sudah dinyatakan saya resign. Nah, di situ saya sempat putus asa juga. Saya datang ke Jakarta dari kampung nyari kerja. Pas begitu saya sampai ke Jakarta, malah saya nggak dipakai lagi. Saya sempat putus asa. Tapi saya terus berpikiran lebih yakin lagi. Saya meyakinkan diri saya pribadi, saya yakin saya masih bisa kesempatan di PT-PT yang lain. Sempat seperti itu. Alhamdulillah, saya dapat informasi lagi. Kebetulan di PT GHP ada lowongan kerja. Saya cari tahu pusat PT GHP itu di mana sih. Nah, saya telusuri, ternyata alhamdulillah ketemu, yaitu di Rumah Sakit Tarakan Cideng. Akhirnya saya kesana lah, bawa lamaran. Selang 2 minggu, alhamdulillah saya dapat panggilan untuk interview. Nah, di sana saya interview, alhamdulillah saya keterima. Saya ditempatkan di Kalibata City, khususnya di apartemen. Nah, di situ saya bekerja di PT GHP, sama bidangnya pun juga sama, cleaning service. Saya di sana bekerja tekuni
kurang lebih 1,5 tahun. Saya merasa di sana bukan gak nyaman sih. Kalau kerjaan sih nyaman. Ya kalau saya di sana bekerja 1,5 tahun. Setelah itu saya pindah lagi ke PT Bintang. Nah, dapat di PT Bintang itu nggak semudah kalian bayangkan. Perjuangan saya untuk mendapatkan pekerjaan di PT Bintang itu sangat-sangat sulit. Saya posisinya sedang bekerja di PT GHP. Saya mencoba pengen melamar lagi. Nah, di situ saya cari-cari tahu, ada kesempatan libur saya cari tahu. Nah, ada informasi di situ. Sebelum ke PT Bintang saya ada informasi lagi di PT CAS, sama penempatan di Kalibata juga, cuman beda apartemen. Nah, di situ saya ngelamar. Ternyata di sana nggak diterima karena kendalanya apa? Lulusannya SMP. Nah, pas saya mau pulang, tiba-tiba ada 4 orang yang mau ngelamar ke suatu perusahaan. Nah, saya tanya, "Bang, mau pada ngelamar di mana?" Saya bilang gitu. Nah, dia jawab, "Saya mau ngelamar ke PT Bintang, Bang." Bilang gitu. Di PT Bintang itu ada lowongan apa aja? Kata saya. Dia jawab, "Office boy, kurir, security." Bilang gitu. "Oh ya udah Bang, saya ikut juga dong." Kata saya gitu. Saya ikutin lah. Saya gabung lah sama teman-teman yang tadi W4. Saya ngikut cari tahu alamatnya. Dia pun juga lagi nyari tahu alamat PT Bintang itu di mana. Nah, kebetulan pas muter balik, alhamdulillah ketemu PT Bintang. Nah, di sana saya ngelamar. Itu pun juga posisi saya masih bekerja di PT GHP. Alhamdulillahnya lagi kurang lebih 1 minggu saya ditelepon sama perusahaan PT Bintang. Saya dipanggil ke sana sekitar kurang lebih jam 3-an. Saya dipanggil ke kantor sana. Nah, di sana saya ditawarkan dari perusahaan Bintang, menawarkan pekerjaan terhadap saya, yaitu posisinya di kopi robusta. Saya sempat tolak karena bukan bidangnya saya gitu. Akhirnya saya balik lagi lah. Gak lama 1 minggu kemudian lagi saya kepanggil. Saya disuruh datang ke PT Bintang sore. Nah, paginya itu saya suruh bekerja di PT Bintang, sedangkan saya posisinya lagi bekerja di PT GHP. Nah, setelah itu saya mengundurkan dirilah dari PT GHP dengan secara baik-baik. Pindahlah ke PT Bintang. Nah, alhamdulillah di PT Bintang ini saya masih dipekerjakan sampai saat ini. Alhamdulillah juga kasih project di Bang Nobu di bidang office boy. Alhamdulillah saya masih tekunin saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.